Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Irwan Bagus Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur manajemen strategis. Oke teman-teman, sebelum memasuki materi tentang unsur-unsur manajemen strategis, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Singkatnya, manajemen mungkin bisa kita bilang sebagai bagaimana cara kita mengelola sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Singkatnya seperti itu. Dan adapun tujuan atau fungsi utama dari manajemen yaitu POAC. Apa itu? Yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian dan pengevaluasian. Dan selanjutnya ada pengertian dari manajemen strategis, yaitu proses merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan serta tindakan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan tentang unsur-unsur manajemen strategis. Yang pertama ada visi dan misi, yang kedua ada analisis lingkungan, yang ketiga ada penetapan tujuan dan sasaran, yang keempat ada perumusan strategi, yang kelima implementasi strategi, yang keenam evaluasi dan pengendalian. Dan yang pertama itu ada visi dan misi, merupakan pernyataan tentang tujuan jangka panjang dan alasan keberadaan. Visi memberikan gambaran masa depan yang diinginkan, sedangkan misi menjelaskan tujuan dan kegiatan utama organisasi. Selanjutnya, yang kedua ada analisis lingkungan, yaitu melibatkan pengkajian faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Di dalam analisis lingkungan kita bisa melakukan dua analisis. Yang pertama ada analisis SWOT dan yang kedua ada analisis PESTEL. Analisis SWOT itu yang pertama ada strength, yaitu kekuatan sebuah organisasi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dari organisasi tersebut. Yang ketiga ada opportunity atau peluang yang bisa didapatkan oleh sebuah organisasi. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman yang mungkin bisa saja dihadapi oleh sebuah organisasi di masa depan. Lalu selanjutnya ada analisis PESTEL, yaitu yang pertama ada politikal atau politik, yang kedua ada ekonomik atau faktor ekonomi, yang ketiga ada sosial atau faktor sosial, yang keempat ada faktor teknologi atau teknologikal, yang keempat ada environmental atau faktor yang didapat dari lingkungan, Yang terakhir itu ada legal atau faktor hukum.
Selanjutnya, yang ketiga ada penetapan tujuan dan sasaran. Itu bagaimana kita mengidentifikasi tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan sasaran spesifik yang ingin segera dicapai. Di dalam penetapan tujuan, biasanya harus menganut sistem atau metode SMART. Apa itu metode SMART? Yang pertama ada spesifik, atau bagaimana tujuan harus jelas dan spesifik sehingga tidak ada kebingungan tentang apa yang ingin dicapai. Yang kedua ada measurable atau terukur, bagaimana tujuan harus dapat diukur sehingga kemajuan dapat dilacak dan keberhasilan dapat dinilai. Yang ketiga ada achievable, yaitu bagaimana tujuan itu harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya dan keterampilan yang tersedia saat ini. Yang keempat ada relevan, yaitu tujuan harus selaras atau relevan dengan tujuan jangka panjang dan misi yang lebih besar, serta memiliki arti dan manfaat yang lebih jelas bagi individu atau sebuah organisasi. Yang terakhir itu ada time bound, atau bisa dibilang sebuah tujuan itu harus memiliki batas waktu yang jelas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu selanjutnya ada perumusan strategi, yaitu proses merancang strategi yang mencakup rencana tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dan yang selanjutnya itu ada implementasi strategi, yaitu perusahaan melaksanakan atau mengimplementasikan rencana strategis yang telah dirumuskan. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang ada, mengembangkan struktur organisasi, dan melakukan perubahan terhadap manajemen. Yang terakhir itu ada evaluasi dan pengendalian, yaitu perusahaan memantau atau menilai kinerja strategi yang telah direncanakan atau telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengukuran hasil, membandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian dari seluruh pembahasan yang telah saya bahas di atas, bisa kita tarik kesimpulan, yaitu manajemen strategi merupakan proses penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Unsur-unsur manajemen strategis yang ada harus diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi atau terhubung. Dengan melakukan analisis yang mendalam dan merumuskan strategi yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan peluang, mengatasi ancaman, serta memperkuat keunggulan kompetitifnya untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan. Sekian paparan materi atau presentasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.